Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, saya Marvin Sulistyo, pemirsa. Konektivitas digital dan talenta digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah atau Satria, pembangunan menara-menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Pemanfaatan sinyal 4G untuk layanan digital dapat meningkatkan kualitas hidup bersama, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi bagi masyarakat. Kita simak bersama pemirsa, di mana pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Baktikominfo dengan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN membangun infrastruktur digital berupa BTS 4G yang ditempatkan di 7.904 desa kelurahan wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia. Dari total 12.548 desa kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G, 9.113 diantaranya berada di daerah 3T sehingga termasuk ke wilayah kerja Baktikominfo. Pada periode 2019 sampai 2020, Baktikominfo ini sudah menyelesaikan pembangunan di 1.209 desa atau kelurahan. Sementara 7.904 sisanya akan diselesaikan pada tahun 2022 mendatang. Selanjutnya pemirsa, kita simak bersama, di mana pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini bertujuan untuk selalu mengedepankan pemerataan cakupan layanan agar tidak ada satu warga pun yang tertinggal tidak dapat mengakses layanan digital untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Baktikominfo pada tahun 2021 hingga 2022 tengah membangun BTS 4G di 7.904 desa atau kelurahan wilayah 3T yang belum mendapatkan akses layanan 4G. Nah, pembangunan dilakukan dalam 2 tahap, yakni sejumlah 4.200 desa atau kelurahan pada 2021 dan 3.704 desa atau kelurahan pada 2022. Nah, selanjutnya kita simak bersama bahwa oleh karena itu akan dibangun BTS yang akan dibagi ke dalam 5 paket dengan rincian sebagai berikut. Paket 1 sebanyak 1.364 desa kelurahan yang meliputi area 1 yakni Sumatera ada 132 titik, area 2 Nusa Tenggara yakni 456 titik, dan area 3 Kalimantan yakni 776 titik. Nah, kemudian paket kedua sebanyak 1.336 desa kelurahan yang meliputi area 4 Sulawesi yakni 536 titik dan area 5 Maluku 800 titik. Nah, berikutnya paket ketiga sebanyak 1.795 desa kelurahan yang meliputi area 6 Papua Barat yakni 824 titik dan area 7 Papua bagian tengah barat yakni 971 titik.
Nah, paket 4 sebanyak 1.879 pemirsa, desa kelurahan yang mencakup area 8 Papua bagian tengah utara, yakni 1.819 titik. Kemudian kita ke paket 5, sebanyak 1.590 desa kelurahan yang mencakup area 9 Papua bagian timur selatan, yakni 1.590 titik. Nah, akses 4G ini nantinya dapat dimanfaatkan secara positif dan juga kreatif. Untuk itu, edukasi tentang literasi digital dan semangat tagar makin cakap digital, khususnya tentang antisipasi hoax, perlu sedini mungkin disampaikan kepada warga. Nah, berikutnya ada 3 fokus dalam rangka pembangunan SDM, yakni peningkatan kecakapan konten positif seperti bagi influencers, bloggers, kemudian YouTubers yang bijak bermedia sosial. Di dalamnya juga terdapat pengembangan ekonomi digital dalam jual beli online, startup digital, digital parenting, dan di mana selain itu ada pula peningkatan kecakapan anti konten negatif seperti hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, pornografi, pembajakan, radikalisme, serta SARA. Dan pengembangan yang ketiga adalah pengembangan kecakapan transformasi digital, di antaranya coding, big data analytics, keamanan siber, kesadaran privasi, regulasi, kecerdasan buatan. Nah, pemirsa, dalam program literasi digital ini, yakni Siberkreasi, dirancang untuk mendorong masyarakat agar dapat memahami dasar penggunaan dari teknologi informasi. Gerakan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Siberkreasi hadir dari inisiatif bersama berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil, pemerintah, dan media. Untuk itu dibentuklah rancangan program literasi digital 2021-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Nah, program nasional ini dilaksanakan di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita simak bersama. Dalam kelas cakap digital dasar materi dan konten yang diberikan adalah keragaman etika dan wawasan kebangsaan di dunia maya. Lanskap digital, internet, dan dunia maya, menjaga privasi data etika dan warga digital, serta tips mengenali berita palsu dan verifikasinya. Nah, sementara itu pemirsa, untuk kelas cakap digital madya, materi yang diberikan adalah kelas cek fakta, kelas digital teknologi and digital media, kelas children online protection untuk orang tua, kelas digital resilience, kelas emerging teknologi, dan pemanfaatannya. Setelah itu kita simak bersama. Ada juga kelas cakap digital mahir dengan konten kelas media siberkreasi, yakni video, fotografi, podcast. Kemudian kelas menulis siberkreasi, blogging, copywriting, kelas digital marketing, social media communication, kelas komunikasi visual, yakni infografis dan desain grafis, dan kelas tata kelola internet Indonesia. Nah, selain 3 kelas siberkreasi cakap digital pemirsa, terdapat juga siberkreasi kelas inklusif, yakni siberkreasi berdaya difabel, bersinergi, ataupun siberkreasi berdaya daerah 3T, dan siberkreasi berdaya lansia. Nah pemirsa, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menyatakan internet harus bisa meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat memberi nilai tambah secara intelektualitas, sosial, kultural, dan ekonomi. Diharapkan dengan masifnya pembangunan infrastruktur internet, masyarakat lebih melek dan mampu bersaing dengan masyarakat luar di era yang serba digital ini. Dan demikianlah pembahasan saya kali ini. Saya akan kembalikan bersama rekan Sumian. Silakan. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo untuk pemaparannya.